للمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي للمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق من علوج به سواك عند خلال الحادث الآمم يا ربي للمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا يديك رسول الله جاءك به ذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي للمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه يا ربي للمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وشكر لله على نعمة الإيمان والإسلام وكفى بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Hadirin jamaah musola al-badr yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila khusus orang tua kita Bapak Haji Nasir, Bapak RT, bila khusus akhina fillah mukarram Ustaz Ahmad Firdaus. Pada malam hari ini kita hadir, mudah-mudahan hadirnya kita dijadikan tanda syukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan ke hadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita iringi dengan suratul Fatihah khusus buat diri kita masing-masing agar dapat keberkahan dengan keberkahannya suratul Fatihah. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, dijauhkan dari segala bala ujian yang membesarkan, naudzubillah, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala usaha kita dengan berkahnya suratul Fatihah. Jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah rahmah. Jadikan putra putri kita putra putri yang soleh solihah dengan berkahnya suratul Fatihah. Apabila ada yang sakit, ya Allah angkat penyakitnya, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya suratul Fatihah. Yang sudah pulang ke rahmatullah diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya. Semoga Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Kita yang masih diberikan umur, semoga dalam lindungan Allah ditetapkan iman Islam kita, dipanggil oleh Allah mendapatkan husnul khatimah, dibangkitkan mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniya wa fi niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Syekh Nawawi al-Bandani radhiyallahu anhu wa ma qala Rabi'ah an Umar radhiyallahu anhu nukilah ni Syekh Abdul Mu'ti Sanlawi
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam sifli hasanatil Umar wa qala law kanatil bahar midadan wa sajaru aqlaman lima hasartaha faqala sifli hasanatil Abi Bakr faqala al-Umar hasanatun min hasanati Abi Bakr izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bis salihil a'mal ay fala tataqwa umurud dunya wa la tasluhu illa bil amwal wa la tatagawa umurul akhirah wa la tasluhu illa bil a'mali shalih. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Diterangkan di kitab Nasihatul Ibad an Umar radhiyallahu anhu, dinukil dari Syekh Abdul Mu'ti Samlawi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala li Jibril alaihi salam, berkata kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, sifli hasanatil Umar. Jadi Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, sifli hasanatil Umar, kabarkanlah dengan kata-kata kepadaku kebaikan Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ditanya, kan malaikat Jibril itu tahu, ditanya oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, bagaimana kebaikannya Sayyidina Umar? Maka dijawab, faqala law kanatil baharu midadan wa syajarul aqlaman lima hasortaha. Maka berkata malaikat Jibril alaihissalam, maka jika kata malaikat Jibril, jika salah satu daripada lautan yang menjadi tinta, lautan yang menjadi tinta, wasajarul aqlam lima hasortaha, dan pepohonan menjadi pena. Adapun menuliskannya tentu saya tidak akan dapat menghitung kebaikannya Sayyidina Umar bin Khattab. Masya Allah ya. Ini cerita kebaikan sahabat baginda Nabi besar Muhammad. Seandainya tinta, lautan menjadi tinta, pepohonan menjadi pena, tidak akan nggak bakal cukup kebaikan Sayyidina Umar bin Khattab. Hasanatnya terlalu banyak. Faqala sifri hasanatil Abi Bakar, dan juga bagaimana dengan kata-kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka dijawab oleh malaikat Jibril, faqala Umar hasanatun min hasanatil Abi Bakar. Maka Sayyidina Umar ialah suatu kebaikan di antara kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Kalau bahasa kita 11-12 ya, ini diceritakan. Dan bagaimana? Nah ini ya, kebaikan Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Bakar, kebaikan-kebaikan di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan malaikat Jibril tidak dapat mencatatnya, walaupun lautan menjadi tinta, pepohonan menjadi pena. Saking banyaknya nggak nyambung. Ya, ini itu sahabat. Ya, kita ya
kita lagi belajar begini, ada iri, ya Allah, kita juga kepengen sampai nggak bisa ditulis itu kebaikan. Kita juga ingin seperti yang diceritakan malaikat Jibril kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita belum apa-apa gitu. Ya, kalau mereka pantas ikut perang membela Nabi, ya, menjaga Nabi. Ya, kalau kita disuruh cinta aja belum nyampe, kadang belum nyampe deh kita. Suruh selawat aja juga belum. Ya, ini perjuangan para sahabat yang Nabi ingin tahu diceritakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Mungkin malaikat Jibril kalau waktu zaman Nabi masih ada turun naik. Walaupun nggak diperintah dengan Allah. Selalu kalau diperintah dengan Allah terjadinya firman Allah membawa wahyu. Nah kadang malaikat Jibril bersilaturahmi kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita dengar, Isma syi'ta ya Muhammad fa innaka mayyitun. Hiduplah semaumu ya Muhammad, di dalam kehidupan kau bakal jadi mayit. Itu nasihat Jibril kepada baginda Nabi besar Muhammad. Diingatkan Nabi diingatkan oleh malaikat Jibril. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriq. Cintailah apa yang kau cintai, harta, tahta, ya, wanita, suruh cinta. Tapi ingat, di dalam kecintaanmu pasti kau bakal berpisah dengannya. Ya artinya, ya kita kan bukan Nabi Muhammad aja, banyak orang yang udah berpisah dengan dunianya, dengan keluarganya, dengan hartanya. Banyak kan? Banyak udah terjadi. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Maka beramallah. Maka amal itulah yang bakal menenteramkan, yang bakal membahagiakanmu ketika kau hijrah dari dunia ke alam barzakh. Jadi amal itulah. Nah, maka itu cerita amal kebaikan hasanat, yaitu di sini diterangkan malaikat Jibril alaihi salam nggak nyanggup menceritakan kebaikan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kebaikan mereka. Makanya dia dikatakan min ahlil jannah. Ya, ada asrah di sahabati Rasul min ahlil jannah. Ada 10 yang ahlil jannah, penghuni daripada surga. Izzud dunya bil mali wa izzul akhirah bi shalihil amal. Ketahuilah kemuliaan dunia itu ialah dengan harta. Orang bisa mulia, bisa dihargai dengan apa? Dengan harta. Coba kalau kita kere, bahasa apa kere? Ya, dilihat di bawah dengan orang kere lah. Nggak ada harga. Di sini dikatakan izzud dunya bil mal. Kemuliaan dunia itu dengan harta, mau apa saja, dan dihormati oleh orang karena harta. Ya. Wa izzul akhirah bi shalihil a'mal. Dan ketahuilah kemuliaan akhirat ialah dengan amal dan amal yang amal soleh. Jadi 2. Siapa yang mau tahu kemuliaan dunia, yaitu dengan harta. Kemuliaan akhirat dengan amal soleh. Nah, dua-duanya kita kejar. Pengen mulia dua-duanya, kejar dua-duanya. Ya, udah kita punya ya kemuliaan harta, dan juga harta tersebut dikeluarkan di jalan Allah. Nah, itu jadi amal soleh. Kesempatan kita mengeluarkannya, kita belanjakannya di jalan Allah. Udah kita mulia di mata manusia dan juga mulia di sisi Allah.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ingat ya, kemuliaan dunia dengan harta, kemuliaan akhirat dengan amal soleh. Ya, makanya kita cari dua-duanya, dunia wal akhirat kita cari. Dunia kita ya mulia karena ada harta. Ya, kita kalau ada harta, orang banyak yang nggak punya harta, kepengen berbuat amal soleh dengan mengeluarkan sedekah, ya nggak punya. Tapi bagi orang yang punya senang itu. Senangnya apa? Dikeluarkan di jalan Allah, ya, dibelanjakan di jalan Allah. Jadi mulia dua-duanya. Di dunia dia mulia di mata manusia, dan di akhirat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ay fala tatagawa umurud dunya wa la tasluhu illa. Yakni maka tidak akan menjadi kuat urusan dunia dan tidak akan maslahat kecuali waktu, harta benda, dan tidak akan menjadi kuat urusan akhirat dan tidak maslahat kecuali dengan amal soleh. Jadi nggak ada yang punya kekuatan di dunia ini kalau tidak dengan harta. Kadang kita nggak punya, ya nggak bisa macam-macam, bahkan kegencet. Ini urusan dunia. Ya, kegencet, dikepengen segala macam. Ya, nggak bisa, nggak luas. Kenapa? Karena nggak ada harta. Jadi kemaslahatan hidup di dunia itu adalah harta yang dapat ya menjadi mulia di hadapan orang. Ya, coba kalau kita nggak punya, gimana? Apalagi zaman pandemi begini, ya kerja susah segala macam, ya akhirnya orang curiga aja, awas tuh dia nggak kerja, ntar jemuran. Ya, udah suudon aja deh. Ya, udah apa? Udah suudon kepada orang yang susah. Ya, makanya di sini diterangkan kemaslahatan, kemuliaan, penghargaan itu adalah harta di dalam dunia. Walaupun harta tersebut kita nggak bawa, tapi kita manfaatkan di jalan kesempatan. Ya, jangan kita menang baik, dia punya duduk di harta, nggak ngeluarin, nggak mau tahu fuqara wal masakin. Ya, bahaya. Ya, bahaya orang keluarin karena semuanya titipan dari Allah. Ya, harta titipan. Kita berumah tangga, mempunyai anak, titipan nggak? Titipan. Ya, harta titipan dikeluarkan di jalan Allah. Anak titipan dijadikan anak yang soleh. Ya, sekarang ente pengen tanya, ente punya sesuatu, punya anak nih, ya, ente titipin sama orang, nggak jadi orang, jadi berandal, marah nggak? Nah, begitu juga Allah marah kepada anak-anak yang dititipkan, tidak dijadikan anak yang soleh, marah karena itu yang dititipin tidak kau jadikan anak yang soleh, tidak kau jadikan anak yang berbakti. Jangan asal aja kita punya anak. Ya, kira-kira yang nitipin marah? Marah, Allah Subhanahu wa taala marah. Begitu juga titipan harta. Nah, di sini sudah Allah berikan harta, dia sudah mulia di depan manusia, dihargai. Ya, orang kaya kan selalu dihormati. Ya. Model kan kita mau yang miskin berani, coba main kaya. Kagak berani, biar dia salah juga kita hormat aja. Kenapa? Karena dia dapat titipan kemuliaan, ya, yang di mata manusia. Nah, dia bisa macem-macem, tapi rugi dia kalau nggak dijalankan di jalan
di jalan Allah. Ya. Jadi kehidupan dunia kemaslahatan tidak menjadi kuat kalau tidak ada harta. Tuh kehidupan di dunia nggak bakal kuat. Ya. Al-gharibul kufr, apalagi sampai di itu nggak sabar si fakir, ya gharib akan mendekati kekufuran. Makanya yang tanggung jawab siapa itu? Yang dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai si fakir ini keluar dari agamanya karena apa? Karena susah. Emang gak dimintai pertanggungjawaban yang dititipin harta, dimintai pertanggungjawabannya nanti dimintai. Karena satu-satunya makhluk yang dimintai pertanggungjawabannya adalah manusia. Hewan enggak. Udah mati hewan, sapi, kerbau mati ya udah begitu saja. Tapi kalau manusia ada dimintai pertanggungjawabannya. Mana waktu ente yang titipin harta? Kenapa kau tidak jalankan di jalan Allah? Bahkan dihambur-hambur. Masya Allah. Ya, ada. Saya cerita benci banget dengar. Ya, merayakan tahun baru. Dikit lagi nih tahun baru nih. Ya, ada orang buang duitnya pada waktu itu 7 juta dibakar. Buat petasan di pesta 7 juta itu dengan bangganya mubazir, ya. Terus dipanggil dangdut, ya. ini cerita maksiat, naudzubillah, ya. Nah, padahal kira-kira dapat pahala nggak yang begitu? Nah, malah berdosa. Kenapa mengumpulkan orang disewa dangdut dengan tahun baru Masehi yang bukan tahun baru Islam. Giliran tahun baru Islam dia menang baik. Dia gak ada girangnya, dia gak ada sambut tahun baru Hijriah. Ya, ini ada kejadian, saya dengar, ya Allah sayang banget coba. Itu duit segitu nyariin gimana tuh? Bagi kita itu 7 juta nyariin gimana? Ya, kesianan fuqara wal masakin. Jadi di sini diterangkan agar kita ini mengetahui kemuliaan dunia dengan harta dan kemuliaan akhirat dengan amal soleh. Ya, alladzina amanu wa amilu sholihat. Ya, kenapa? Karena nanti kita ini yang bakal membantu kita, yang bakal menolong kita. Jangan kita harapkan seorang istri yang kita sudah meninggal. Jangan kita harapkan zaman sekarang anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Kalau memang kita taruh, kita titipkan di pondok pesantren. Kalau enggak, bagaimana menjadi anak yang soleh? Anak-anak kita 0% dia bisa mendapat membahagiakan kita di alam barzakh. Bagaimana caranya? Kalau kita tidak mengharap istri kita, kita tidak mengharap anak-anak kita, dari sekarang kita sisihkan. Ya, kalau sholat Jumat bawa duit yang gedean dikit, buat diri kita, bukan buat yang lain. Karena yang lain nanti belum tentu membantu kita. Apalagi kita meninggalkan harta, hadir. Kita meninggal harta banyak, belum tentu dijariahkan. Mereka tidak punya ilmu. Ya, kita meninggal masih muda. Ya, harta banyak. Ya. Kira-kira mantan istri kita dilirik orang nggak? Kira-kira gitu. Hah? Ya dilirik. Ya, janda terus kan kaya lagi ya. Udah deh, pindah imamnya deh. Itu perempuan pindah imam, bukan imam. Yang tadinya imamnya udah meninggal, kalau dia bertahan dia bakal ketemu nanti di yaumil qiyamah. Si lelaki tersebut bakal mimpin di wanita. Tapi kalau dia menikah lagi, pindah di imamnya deh.
Ya, imamnya pindah udah. Itu yang meninggal udah nggak ada lagi, putus. Itu biar paham. Makanya kita jangan pakai sayang ninggalin yang banyak-banyak ya. Cukup aja deh, cukup. Kalau berlebihan jangan. Yang lebihnya itu dijalankan di jalan Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, jadi di sini diterangkan ya, kecuali illal ladzina amanu. Ya, yang bakal selamat iman kepada Allah dan juga amal soleh. Ya. Iman itu apa? Iman itu yang menjaga. Iman itu yang menjaga. Jaga apa? Jaga diri kita. Yang pertama, ya rasa rindu pada Allah. Yang kedua, rasa takut dengan azab Allah. Yang ketiga, malu. Ada malu. Al-haya'u minal iman. Jadi ada malu. Insya Allah ini 3 kalau kita pegang, jauh dari maksiat, selalu ingin beribadah. Kenapa? Karena kita mempunyai iman. Setiap orang yang beriman nggak berjauhan dengan amal soleh. Maka dilangsungkan illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Illa, kecuali. Yang lain jadi kagak deh, kecuali orang yang beriman dan yang beramal soleh. Subhanallah. Ya, yang bakal menyenangkan kita, yang bakal menenteramkan kita sebelum dibangkitkan ada hari akhir nanti adalah alam barzah. Alam barzah ini perjalanan yang sangat jauh, yang tidak dapat ditempuh. Makanya bekalnya harus banyak. Bekal harus banyak. Kenapa? Karena ini jauh perjalanan. Ya, jangan kita cerita alam barzah dan kita pulang kampung bawa pas-pasan, enak nggak? Nah, kira-kira enak nggak? Nggak enak, itu baru pas-pasan, apalagi nggak bawa sama sekali. La haula. Bawa pas-pasan aja kita malu. Malu sama orang yang di kampung. Nggak boleh. Nggak bawa ini. Masa iya dari Jakarta. Loh. Ya. Begitu juga perjalanan akhirat. Kita transit di alam barzah. Alam barzah ini ya, sampai Nabi aja mata sa'ah ya Muhammad. Ya, kapan hari kiamat? Loh, Nabi Muhammad tadi nggak tahu apa yang kau siapkan udah nanya hari kiamat. Apalagi kita nggak tahu rahasia Allah. Cuma ini perjalanan yang sangat jauh, kita siap-siap amal soleh kita. Merasa rugi kalau satu hari ini kita tidak sedekah. Merasa rugi kalau kita tidak menyisihkan buat di jalan Allah, rugi gitu. Walaupun tidak ada dinilaikan berapa-berapanya. Begitu, ya. Jadi mudah-mudahan hadirin kita juga mempersiapkan diri kita, memperbanyak amal soleh. Insya Allah ya, kita akan tentram, aman di tempat transit kita yaitu alam barzah. Ya, tenang, aman, tentram dengan sisa umur kita sisihkan sebagian rezeki kita ya, di jalan Allah agar Allah senantiasa meridhoinya. Dan juga hadirin, saya terakhir juga bikin maulid tanggal 3 Desember. Saya mengajak juga, saya titipin sama saudara Yusuf ya, buat maulid tanggal 3 Desember. Mudah-mudahan ada yang dapat membantu di jalan Allah ya, merayakan baginda Nabi, kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan dibagikan juga ini sambil undang yang enggak hadir ya. Insya Allah panjang umur saya walafiat ya. Saya mempunyai acara baru ini udah hampir 2 tahun ya. Baru 2 tahun nggak maulid, rindu banget ya. Sekarang udah nggak deg-degan deh ya, udah terbuka, amin ya.
kita jalan di jalan Allah, merayakan hari kelahiran Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, beri keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dakwahum biya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.